Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa kembali di dalam Rema Renungan Harian Misafa 9 Maret 2022 dengan mengambil tema Pertobatan yang Sejati. Diinspirasikan dari kitab Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Sahabat Rema yang terkasih, kita masih berada di dalam retret agung masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, juga olah rohani pertobatan menyongsong hari raya Paskah. Oleh karena itu, kisah di dalam Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10 ini semoga menjadi inspirasi bagi kita. Diceritakan bahwa kota Niniwe dari rajanya sampai ke penduduknya itu durhaka kepada Allah, senantiasa hidup di dalam dosa. Oleh karena itu turunlah firman Tuhan lewat Nabi Yunus yang mengatakan bahwa kalau umat tidak bertobat, maka 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Mendengar seruan dari Yunus sebagai pembawa firman Tuhan itu, maka apa yang dilakukan seluruh penduduk kota Niniwe? Mereka bertobat. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, disubungkannya kain kabung, dan duduklah ia di atas abu. Tidak hanya itu, raja juga kemudian memerintahkan juga bersama para pembesar kota itu untuk memaklumkan kepada seluruh penduduk kota Niniwe, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Ada seruan dari Allah lewat Nabi Yunus. Seluruh penduduk kota kemudian melakukan tobat yang sejati, dilambangkan dengan seluruh penduduk bergegas, berubah, membenahi diri, kemudian bertobat secara komunal sebagai sebuah kota, seluruh penduduknya. Dari kisah ini, pertobatan yang sejati dapat kita petik intisarinya. Pertama, berasal atau inisiatif dari Allah. Allah senantiasa ingin agar umatnya hidup kudus, tidak bercela, tidak berdosa. Hendaknya senantiasa hidup percaya dan mengandalkan, serta melakukan firman-firman Tuhan, hidup baik di hadapan Allah dan di hadapan sesamanya, tidak berlaku atau tidak berbuat dosa. Pertobatan pertama-tama didorong karena ada inisiatif dari Allah Bapa kita yang ingin menghendaki agar kita semua selamat, tidak senantiasa berkubang di dalam dosa yang akhirnya membinasakan keselamatan jiwa kita. Allah lah yang pertama ingin menyelamatkan kita. Itulah mengapa ketika melihat penduduk kota Niniwe berada di dalam dosa, maka Allah karena kasih dan kerahimannya dan berlimpah pengampunan dari Allah memberi kesempatan untuk umatnya, dipanggilnya untuk melakukan tobat yang sejati. Yang kedua, seperti halnya orang-orang Niniwe, hendaknya kita juga menanggapi panggilan Allah yang ingin senantiasa kita bertobat, senantiasa kita kembali kepadanya. Hendaknya juga ditanggapi dengan pertobatan yang sejati. Seperti penduduk kota Niniwe, tidak menunda-nunda, kemudian bergegas secara bersama-sama bertobat, berbalik arah dari cara hidup mereka
yang berkenan, yang berdosa, untuk kemudian mengalami kasih pengampunan dari Allah dengan pertobatan yang sejati. Bahasa Jawa atau pepatah Jawa ada istilah kapok longgok, yaitu itu hanya untuk menggambarkan bahwa semacam tobat atau jera yang hanya sementara, ya paling-paling hanya sehari, kemudian makan lombok yang pedas lagi. Ya, pertobatan tidak hanya sekedar penyesalan yang sementara, tapi ada suatu perubahan hidup, berbalik arah untuk kembali menyatu dengan Allah, kembali percaya dan mengandalkan firman-firman Allah, percaya pada kuasa pengampunan dari Allah dan kerahimannya. Yang ketiga, di dalam pertobatan kita hendaknya percaya bahwa kasih dan pengampunan Allah begitu berlimpah bagi kita. Seberapa besar dosa kita, kerahiman Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita yang paling besar. Karena Allah senantiasa berinisiatif untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini. Kita menanggapi undangan Allah itu agar kita mengalami damai, agar kita terbebas dari perbudakan dosa. Di masa pertobatan, masa Paskah ini, itulah yang hendak kita wujudkan dan kita lakukan. Kepercayaan bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar, kerahiman Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita berani bertobat karena mengalami Allah yang mengampuni dosa-dosa kita itu. Semoga lagu dari Madya Bakti bisa membantu kita untuk mengisi dan juga menyemangati kita di dalam terus melakukan pertobatan yang sejati. Lagu dari Madya Bakti nomor 726, Dosa dan Pengampunan. Walau dosamu merah bagai sirih pinang, sekalipun dosamu merah bagai darah, namun akan menjadi seputih kapas oleh karena kasih Allah Maha Murah. Meskipun banyak dosa, penuh cacat celah, meskipun banyak dosa, penuh kejahatan, tetapi kasih Bapa tiada batas. Setelah pertobatan ada pengampunan. Seberapa besar dosa kita, kerahiman Allah jauh lebih besar. Itulah pertobatan yang sejati. Percaya kerahiman Allah senantiasa tercurah bagi kita yang memang kepingin terus-menerus berniat untuk hidup lebih baik, bertobat dengan sejati. Semoga keluarga kita, hidup dan pekerjaan kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema,
Sampai jumpa dalam program berikutnya.